Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal asdiqo, marhaban fi hadzal video. Ismahu li an u'arrifa nafsi lakum. Ismi Siti Nurhaliso. Ana min qismi ta'lim al-lugha al-arabiyyah. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kajian psikolinguistik. Yaitu tentang gangguan bahasa, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-idtirab al-lughawi. Nah, teman-teman, kita sudah tahu bahwa bahasa itu merupakan alat utama untuk manusia berkomunikasi. Namun, tidak semua orang dapat menggunakan dan memahami bahasa dengan baik. Nah, ada sebagian individu yang mengalami hambatan dalam berbahasa yang disebut dengan gangguan bahasa. Lalu sebenarnya nih ya, dalam gangguan bahasa ini mungkin dari kalian semua ada yang belum tahu apa itu gangguan bahasa, seperti apa, dan apa sih penyebabnya, dan bagaimana cara menanganinya. Nah, dengan begitu mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu pengertian dari gangguan bahasa itu sendiri. Nah, gangguan bahasa itu adalah suatu kondisi di mana ketika seseorang mengalami kesulitan dalam memahami, mengolah, atau menyampaikan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Gangguan bahasa tidak hanya berkaitan dengan kesalahan pengucapan bunyi, tetapi juga mencakup kemampuan dalam memahami makna, menyusun kalimat, dalam membaca, dan menulis. Oleh karena itu, gangguan bahasa berbeda dengan gangguan berbicara. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa gangguan bahasa ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama, yaitu ada afasia. Nah, afasia ini adalah gangguan bahasa yang diakibatkan oleh kerusakan otak dan menyebabkan kesulitan dalam berbicara, memahami bahasa, membaca, dan menulis. Namun bisa dikatakan afasia ini normal saja, karena memang sebelumnya mungkin dari seseorang itu bisa memahami dengan baik dalam bahasa atau misalnya membaca dan menulis, tapi dengan adanya kerusakan pada otak, dia jadi mengalami gangguan bahasa. Tetapi tetap ini akan bisa masuk ke dalam gangguan bahasa. Kemudian yang kedua itu ada gagap. Nah, gagap adalah gangguan bahasa di mana kondisi seseorang ini mengalami gangguan kelancaran berbicara, yang mana menyebabkan adanya pengulangan kata ataupun suku kata tertentu. Jadi ketika dia mengucapkan suatu kata, dia akan mengulang-ulangnya gitu. Apa gitu. Kayak gitu misalnya ya, teman-teman. Kemudian ada yang ketiga itu keterlambatan bahasa. Nah, keterlambatan bahasa ini masuk ke dalam gangguan bahasa karena dimana ketika anak-anak ada pada fase perkembangan bahasa, nah perkembangan kemampuan berbicaranya itu lebih lambat dibandingkan anak-anak lainnya. Nah, ini sehingga menyebabkan adanya gangguan bahasa terhadap anak tersebut. Kemudian yang keempat itu ada gangguan bahasa pada autisme. Gangguan bahasa pada autisme ini yaitu dimana kesulitan dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Kemudian yang kelima ada dileksia. Nah, dileksia apa itu? Dileksia yaitu gangguan yang menyebabkan kesulitan dalam membaca dan memahami bacaan. Nah, kemudian dari beberapa jenis gangguan bahasa itu tentunya ada namanya faktor penyebab dan juga dampak gangguan dari bahasa tersebut. Nah, apa sih faktornya itu? Nah, gangguan bahasa ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor neurologis, faktor genetik atau turunan, ada juga faktor gangguan pendengaran, lingkungan keluarga, serta faktor psikologis dan sosial. Kemudian dampaknya itu bisa mempengaruhi antaranya prestasi akademik dalam pendidikan. Itu akan mempengaruhi ya, karena misalnya kita tidak bisa memahami membaca atau membaca dengan
intinya tidak memahami bacaan yang kita baca, atau tidak bisa menulis, ataupun tidak bisa memahami komunikasi atau obrolan seseorang. Misalnya ketika dia di sekolah ataupun lingkungan sekolahnya dengan gurunya gitu. Nah, itu berarti bisa berdampak pada akademisnya. Kemudian dampaknya juga ada pada kemampuan komunikasinya, karena dia misalnya tadi mengalami gangguan bahasa seperti gagap, maka kemampuan komunikasinya itu ada hambat, ada problem. Kemudian dampaknya juga itu berpengaruh kepada rasa percaya diri seseorang. Misalnya karena dia kurang berkomunikasi, komunikasinya kurang kepada seseorang, kemampuan komunikasinya itu, kemudian dia memiliki gagap misalnya, maka dia akan merasa malu. Nah, sehingga begitu dia merasa kurang percaya diri. Nah, dengan begitu kan dia gangguan bahasa ini mempengaruhi terhadap percaya diri, kepercayaan diri seseorang. Kemudian dampaknya juga berpengaruh kepada hubungan sosial seseorang, karena dia mengalami kurangnya kemampuan dalam berkomunikasi. Ketika dia berkomunikasi dengan seseorang, berhubungan sosial dengan seseorang, maka itu akan membuat hubungannya kurang berjalan. Nah, itu juga berdampak terhadap hubungan sosial seseorang itu. Kemudian, nah dari yang disebutkan tadi gangguan bahasa itu, nah ada yang namanya diagnosa terhadap gangguan bahasa dan penanganannya. Nah, seperti apa sih penanganannya? Nah, diagnosanya itu dilakukan melalui wawancara, observasi, kemudian tes bahasa dan bicara, pemeriksaan pendengaran, serta pemeriksaan medis bila diperlukan. Kemudian penanganannya itu bisa dilakukan dengan terapi bicara ataupun dengan latihan bahasa di rumah. Misalnya dengan kita belajar otodidak saja, jika kita mengulang kata yang memang katanya mirip seperti ular, melingkar di pagar, muter-muter, ketika kita mengulang-ulang itu bisa melatih komunikasi berbicara kita, melatih otot-otot di saraf-saraf mulut kita, sehingga jika seseorang mengalami gagap misalnya, ketika kita berlatih maka itu akan membantu dia dalam berbicara. Kemudian ada dukungan dari keluarga dan juga sekolah. Nah, meskipun dia mengalami gangguan bahasa, tetapi ketika ada dukungan dari orang tuanya, dari kakaknya misalnya, dari ayah dan ibunya, orang tuanya itu, maka dia akan sedikit percaya diri misalnya, atau dia memang akan percaya diri terhadap dirinya itu, dia akan merasa bersemangat gitu. Kemudian penanganannya juga bisa dengan pengobatan medis, nah, yang disesuaikan dengan gangguan bahasanya. Misalnya dia mengalami gagap, maka dia boleh pengobatan sesuai gangguannya gitu, seperti gagap tadi. Nah, baik teman-teman, pembahasan kita mungkin sampai sana saja, dan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.